Nama gue Aris. Gue salah satu siswa lulusan sekolah kesehatan di wilayah Tangerang Selatan. Bisa dibilang, gue orang yang memiliki sebuah kelebihan. Gue bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Ini adalah cerita awal mula gue mendapatkan kelebihan ini. Pada saat 6 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2014, gue pada dinyatakan hilang di Gunung Slamet. Dan gue ditemukan oleh warga sekitar perhutanian Gunung Slamet. Gue sangat ingat kejadian tersebut sampai terbekas di ingatan gue. Singkat cerita, beberapa hari setelah gue pulang dan ditemukan di Gunung Slamet, gue mengalami kejadian yang aneh. Di sini, cerita mata-matiin gue mulai terbuka. Saat itu menunjukkan pukul 12 tengah malam. Dalam tidur, gue bermimpi bertemu sesosok kakek-kakek berbaju putih panjang, matanya putih, dan memakai sebuah kopiah. Yang dimana gue tidak mengenal sosok kakek tersebut. Dia menghampiri gue dan memegang kening gue sembari diucapnya sama gue. Hati-hati, katanya. Saat itu gue terbangun bingung dan menunjukkan pukul 2 pagi. Di situ hal aneh pertama yang gue alami. Gue mendengar bisikan-bisikan melengking suara seorang wanita yang tertawa-tawa. Gue terkaget-kaget sembari berpikir kalau gue sedang ngigo. Ibu yang mendengar suara gue terbangun pun datang menghampiri untuk menenangkan gue sembari dibacakannya ayat-ayat suci. Di situ gue mulai merasa tenang. Dan suara-suara aneh tadi pun perlahan menghilang. Esok paginya, teman-teman sekolah datang untuk melihat keadaan gue. Mereka datang bergerombol. Namun anehnya, di belakang mereka gue melihat sosok bayangan hitam yang menempel pada salah satu teman gue. Gue mulai bingung. Sosok apa yang menempel tersebut? Karena tidak memiliki wujud yang jelas, hanya seperti uap berwarna hitam yang menempel pada tubuh manusia. Saat itu keadaan gue mulai tidak membaik lagi dan membutuhkan istirahat kembali. Dan teman-teman pun berpamitan pulang. Singkat cerita, gue bangun pada siang harinya. Gue didatangi nenek gue yang orang-orang bilang dia itu orang pintar. Saat itu badan gue masih panas sekitar 40 derajat Celcius. Nenek gue bilang sama gue buat mandi. Dan sebelum mandi, dia menyuruh gue untuk baca bismillah 7 kali. Setelah selesai mandi, gue sangat merasa lebih baik. Lebih segar, dan pas dicek, ternyata suhu gue sudah turun kembali normal. Nenek gue berpesan sama gue, "Gak apa-apa, kamu cuma belum terbiasa," katanya. Di situ gue tidak mempedulikan perkataan nenek gue. Setelah mandi, gue kembali tidur dan istirahat. Lagi-lagi, gue bermimpi kembali bertemu dengan sosok kakek waktu itu. Dia kembali mengusap kening gue dan membacakan sesuatu yang gue tidak tahu apa itu. Setelah itu gue terbangun dan astaga! Saat gue terbangun dan melihat ke arah atas, ada sosok menyeramkan yang menempel di atap gue. Sosoknya sangat aneh. Kepalanya terbalik dan postur tubuhnya seperti kayang. Dadanya terbelah melihat tulang rusuknya yang dipenuhi hewan melata. Matanya terbelalak melihat ke arah gue. Dia tersenyum menyeramkan dengan lidahnya yang sangat panjang. Apa ini? Gue diam membisu dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, gue sudah ditemani oleh ibu dan keluarga yang lain. Gue sangat ketakutan setelah melihat sosok pertama tadi.
Di situ gue tidak berhenti dibacakan ayat kursi oleh keluarga. Dan panas tubuh gue kembali memanas sekitar 42 derajat Celcius. Saat itu gue teringat kata nenek, untuk mandi, terus baca bismillah 7 kali. Singkat cerita gue mandi. Saat masuk kamar mandi dan melihat bak kamar mandi, astaga! Ada sosok wanita, wajah dan badannya putih sekali, dengan matanya yang bolong terduduk dalam bak mandi melihat ke arah gua. Gua lemas dan tak sadarkan diri. Penglihatan gua masih samar-samar saat itu. Gua diangkat keluar oleh ayah gua dan dibaringkan di tempat tidur. Sedangkan keluarga yang lain memanggilkan seorang ustadz untuk meruqyah gua. Karena ibu gua khawatir gua ketempelan. Sangat teringat saat itu beliau duduk di samping telinga kanan gue dan membacakan surat-surat. Beliau berkata, "Dek, baca Al-Fatihah terus ya." Katanya. Saat itu gue mulai kebingungan. Seperti ada suara gaduh. Dan saat gue membuka mata, astaga, Ustadz tadi kenapa jadi jauh banget posisinya? Gue dengar dia berkata, "Sudah susah ini, sudah tidak bisa lagi dikeluarkan, harus oleh orang yang lebih tinggi ilmunya." gue tak terlalu percaya dengan perkataan Ustadz. Tapi sejak kejadian aneh itu, gue tidak berani mandi. Dan tidak makan apapun karena masih terbayang-bayang sosoknya. Gue mendapat asupan hanya dengan minum air putih yang sudah dicampur doa. Gue pun hanya diam membisu, tidak berani menceritakan hal ini pada orang tua karena masih trauma. Ayat kursi tak pernah berhenti dilantunkan oleh keluarga. Sampai pada jam 2 pagi, mulai sunyi. Dan badan pun mulai membaik. Saat itu gue tidur pulas. Keesokan harinya, salah satu uwa gue memberitahu bahwa ada seseorang yang bisa dibilang dia ini dukun ingin bertemu gue. Kami mengobrol. Beliau meminta menceritakan yang gue ingat saat di Gunung Slamet. Beliau bertanya, Coba ingat, kamu bertemu sosok nggak di sana? saat di Gunung Slamet, gue memang melihat satu sosok wanita tua, berambut panjang, matanya merah, dan payudaranya sangat panjang. Jarinya sangat panjang yang orang biasa menyebutnya wewe gombel. Saat bercerita tentang sosok ini, tiba-tiba sosok ini muncul berdiri dengan mata yang tajam melihat ke arah gue. Di situ gue memejamkan mata dan bilang pada Pak Soleh, dukun yang tadi menenangkan gue, dan membaca doa sampai sosok ini pergi. Disitulah muncul pantangan buat gue. Beliau berkata, "Kamu nggak boleh menginjak tanah Jawa sampai umur 20 tahun. Saat ini mata batinmu sudah terbuka. Kamu harus mulai terbiasa dan menerimanya." di situ gue berusaha untuk percaya. Katanya sih, sosok wewe gombel ini masih penasaran sama gue. Karena melihat kejadian-kejadian dahulu, belum pernah ada yang selamat saat hilang di Gunung Slamet. Hanya gue satu-satunya orang yang berhasil keluar. Singkat cerita, saat itu gue mulai terbiasa dan mulai kembali menjalani aktivitas. Gue mulai mencoba untuk makan dan mandi. Dan tak luput diasupi air-air doa dari ustadz-ustadz. Itulah cerita awal mata batin gue terbuka. Hingga saat ini, gue masih melihat sesuatu yang orang biasa tak bisa lihat. Namun saat ini gue sudah terbiasa dan mencoba lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nantikan cerita-cerita mistis gue selanjutnya di episode berikutnya.